Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam minggu. Malam minggu kita nggak seperti malam minggu teman-teman yang lain yang ada di luar sana yang mungkin karena merasa sudah merasa sudah aman gitu. Kita banyak yang keluar. Ini pinggir jalan jadinya kayak gini. Halo Mbak Naya. Kita malam minggunya bahas-bahas buku dan juga ini. Aku cuma pengen buka ini sih, paketan buku adik. Paketan dari basa-basi. Oh, mana? Lo kok ini gimana? Sorry, nggak bisa dulu, nggak bisa diikutsertakan dulu. Nanti kalau ini sudah selesai unboxing ini lah baru aja kita bisa bareng game. Apa sih? Nah, ini kemarin kan aku beli buku lewat online gitu dari sebuah penerbit basabasi.com. Itu Basabasi Store, itu dari penerbit Jogja. Nah, itu buku apa ya? Buku paket 3 filsafat. Nah, isinya kayak apa nanti kita akan lihat. 3 filsafat itu apa saja. Ini harganya berapa sih ya kemarin ya? Sekitar 100 berapa itulah. Pokoknya total itu sama pengiriman itu sekitar 140 via ini Shopee. Sebenarnya sih aku lihatnya di Instagramnya Basabasi. Nanti kalian bisa cek aja Instagramnya Basabasi, itu di situ buku-bukunya bagus-bagus. Dan ini kita akan buka. Aku beli yang paket promo. Tapi apa ya, nggak segede ini sih. Kalau ini kan agak gede, nah ini lebih kecil nih, agak lebih kecil ya, ya emang sih. Terus ini cara bukanya gimana? Nah, aku lagi seneng bahas-bahas filsafat sih, kayak ngulang kembali gitu pelajaran-pelajaran yang pernah dulu itu pernah aku tekuni, aku pelajari. Tapi nggak bohong kan? Enggak. Apanya mudah pecah enggak? Kayak gini mudah pecah. Ini buku Nah, ini sayangnya agak susah bukanya. Belum pernah buka yang lain-lain sih, jadinya mungkin agak kebingungan. Kita bukanya secara nggak pakai yang cara-cara halus, kita secara kasar aja. Jadi kita malam minggunya itu nggak yang keluar. Kita tetap di rumah selama hampir berapa bulan ini, stay at home terus-terusan. Ya biar nggak stres ya, ini kita ada buku buat kayak penghibur gitu. Ya bukan menghibur sih, maksudnya kayak kita bisa jalan-jalan kemana-mana sesuai dengan buku kita ini. Sorry, ini agak lama bukanya. Halo Anissa Indah sehat? Yang cowok-cowok nggak tak sapa. Oh, kajiannya kapan? Kajiannya terserah sih. Yang penting aku kayak udah dulu. Nek wis slow. Lambaikan. Ini udah slow lah. Oke. Yang penting kamu baca buku yang kemarin itu siapa? Ini Son. Ini bungkusnya juga rapi bener ya. Karena buku ya juga enak dibungkus sih. Nah. Guys. Jadi ada kayak dapat permen kaki. Top siapa yang masih sering jumpai ini? Kelatakan. Sekarang guys sih? Burung. Nanti, Mbak. Temen gua ada yang barusan kecelakaan coy. Dapat stikernya. Basabasi. Yang dekat. Siapa? Sing
Apa Gus? Kuncinya nih mama kan tergulung lagi tak kawan kasihan nih. Nek tak Hah? kasihan dingin. Gulungan di sini Pak? Nang ngapel. Alih tahu kan ngapel? Nang kayak mau dek pendolane nang sing dek belok kae lho nang. Ki Mas apa? Aru. Mama. Oh iya, oh. Oke, nek tak kawan kasihan dingin. Oh. Kok kabari ya? Hah? Kok kabari? Oh, barang yang main dia kalau bawa ngambil kita apa kan? Oh, oh. Oke, oke. Udah ternyata temanku baru saja kecelakaan, terus dibawa ke mana? Ke mana kasihan? Berarti ada yang patah kok. Mas Mama, nggak tahu sih. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu nanti paling ngabarin lagi. Terus kita dapat pembatas buku dari quotes-nya Gus Dur. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang tidak pernah tanya apa agamamu. Jadi bonusnya ada permen. Nah, permen hot pop. Ini filosofinya apa ngasih permen hot pop kayak gini. Terus stiker basa-basi. Terus membatas buku ini. Nah, sebentar. Ini gimana caranya? Nah, ini buku paket filsafat, berarti ini ada tiga buku. Satu paket ini ada 3 buku, harganya kalau sama pengiriman sih sekitar 140 pas. Halo. Nah, kita akan coba lihat apa aja. Ping. Ada pita-pitanya. Oke. Ini kalau cewek yang dikasih pasti kayak keren gitu ya. Oh ya, nanti berarti kalian bisa kalau punya cewek yang aktivis gitu, kalau misalkan punya cewek yang suka baca buku, kalian bisa beli di basabasi.com ini, Basabasi Store. Terus ya itu buat kadonya. Sekarang kado nggak usah yang kayak ale-ale gitu. Tambahin coklat boleh, cuman kan kalau misalkan kayak Gus Dur itu loh. Gus Dur kan ketika ngasih hadiah ke Ibu Sinta kan ada bukunya juga. Selain surat itu pasti ada bukunya juga. Nah, ini buku serial filsafat guru ya, 3 serangkai, bukan 3 serangkai sih. Ada Socrates, ini gurunya Plato, terus Plato gurunya Aristoteles. Ini paling tipis Socratesnya tipis banget. Buku seri filsafat terjemahkan dari karya termasyhur Frederick Carles Copleston, seorang pendeta Yesuit Inggris yang sebelumnya diterbitkan dalam 9 jilid antara tahun 1946 dan 1975. Sebagaimana dicatat oleh The Encyclopedia Britannia, karya ini adalah teks dasar pengantar filsafat untuk ribuan siswa universitas, khususnya dalam ekspedisi Paperback Amerika Serikatnya. Ini karyanya Frederick Copleston. Nah, ini ya Socrates. Seri tokoh 1, 2, 3. Ini kata-katanya, orang bijak adalah ia yang mengerti bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Socrates dibaca dulu, nek udah habis tak pinjem. Jadi sekarang ini ada pengajaran nih baru, ketika ini nggak boleh dipinjam. Karena harus mutolaah terus-terusan. Kalau mau ini ya kita sharingkan gitu. Kalau dipinjam nanti tak fotoin aja. Kalau dipinjam harus di rumah. Karena kan apa ya? Biar ada passionnya juga dalam diri kita itu untuk ada effort ya, ada effort untuk mendapatkan sesuatu itu harus punya effort gitu loh. Harus punya kayak apa ya istilahnya ya? Harus punya ya ikulah kudu ngoyon dhisik gitu. Kudu ngoyon dhisik. Ya walaupun nanti kalau misalkan belum bisa ya berarti kamu harus cari tahu, entah itu lewat yang ya sebisa mungkin, entah kamu gimana bacanya, gimana caranya bisa tahu.
Yang pertama Socrates, guru dari kedua tokoh selanjutnya. Kemudian ada ini agak tebel ya, yang Plato ini agak tebel, paling tebel di antara ketiga ini. Yang kedua ada Plato. Ini kok bukunya kayak gini ya? Ya kayaknya sih. Dengan perenungan rasional kita tentu bisa sampai pada pengetahuan tentang nilai-nilai, ideal-ideal, dan tujuan kolektif. Buku serial filsafat diterjemahkan dari karya ini sama aja tadi ya. Jadi ada berapa serial? 9 jilid. 9 jilid, kalau ini baru 1, 2, 3, berarti besok masih ada, kemungkinan masih ada yang lain. Yang kedua Plato. Terus nah yang ketiga ini adalah Aristoteles. Keren-keren sih. Filsafat adalah kegiatan paling menyenangkan, tempat di mana keunggulan manusia memanifestasikan dirinya. Nah, kenapa penting mempelajari filsafat? Karena menurut aku filsafat itu sebagai kayak dasar gitu loh. Dasar terbangunnya keilmuan dalam diri kita. Kalau misalkan sistematika berpikir kita sudah apa istilahnya? Filsafat itu akan membentuk sistematika berpikir kita secara sistematis. Jadi kalau misalkan tanda-tanda orang yang tahu filsafat itu, dia pasti akan melihat suatu realita, ya, realita atau fakta yang terjadi. Kemudian pasti dia akan cari ada nggak sih problemnya. Nah, problem yang ada itu dicari dengan menggunakan bisa survei, bisa share apa ya? Searching, bukan searching. Apa namanya? Cari tahu lah, intinya cari tahu di lapangan, ataupun bisa lihat kondisi ada masalah enggak. Kemudian setelah ada masalah itu ya cari solusi. Jadi intinya orang yang paham filsafat itu biasanya dia akan tahu fakta, masalah, solusi, fakta, masalah, solusi, fakta, masalah, solusi. Nah ini ternyata di sistematika pembelajaran ataupun di ilmiah, karya ilmiah, ataupun di apa istilahnya, aku lupa, jarang baca buku jadinya kayak gini. Intinya di keilmiahan, sistem ilmiah itu menggunakan 3 pokok tadi. Pertama tahu fakta, kemudian yang kedua ada masalah atau tidaknya, cari masalah dalam arti itu kenapa sih ini bisa terjadi gitu, ada pertanyaan ya kayak rumusan masalah itu. Kemudian ada pembahasan, setelah dicari pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab, dan jawabannya itu nanti apakah menemukan fakta kedua atau premis kedua. Terus premis pertama, yang fakta pertama itu dibandingkan dengan premis yang kedua. Setelah dilakukan penelitian itu, kemudian dicarikan solusinya. Itu juga nantinya akan ada namanya dialektika. Engel sih kalau misalkan belum ya. Intinya filsafat itu ya biar kelihatan keren sih. Kalau belajar filsafat kan jadi kayak keren, kayak kita enak lah. Manfaat yang paling saya rasakan ketika misalkan sudah belajar filsafat yang lumayan mendalam gitu, kita akan tahu dalamnya sebuah buku itu mungkin hanya dengan membaca daftar isinya. Daftar isinya kebaca itu mungkin sudah tahu makna keseluruhan secara garis besarnya. Dan kita ketika ada yang tanya, kemungkinan besar kita akan tahu. Nah makanya nggak heran kalau misalkan Gus Dur itu, ketika banyak orang kagum dengan Gus Dur, karena Gus Dur ketika dikasih tahu sebuah buku, kemudian beliau hanya tiduran saja, maksudnya hanya merem atau hanya melihat sampulnya, hanya melihat judulnya. Kemudian ketika nggak dibaca ya, kemudian ada orang yang bertanya mengenai buku ini, isi yang ada dalam buku itu beliau akan paham dan akan menjawab dengan benar. Nah itu ternyata apa? Karena Gus Dur itu sering baca. Orang-orang yang paham filsafat, dia itu pertama intinya akan seperti halnya filsafat itu sendiri, dasar filsafat itu. Suaranya ini nggak sih? Terlalu kalah sama yang sana nggak sih?
Iya, membaca adalah solusi, ya meminjam adalah solusi yang paling double tip untuk terus membaca. Ya sih emang. Nah makanya dulu aku juga sering minjem di perpus lah, di apa gitu, di temen. Tapi kalau temen jarang sih. Kalau aku buku-buku yang lain mungkin bisa dipinjemin, tapi kalau misalkan ini buku babon atau buku inti itu mending aku diskusiin gitu daripada dibacain, daripada dipinjemin. Atau ya kamu terserah deh nantinya akan gimana. Enaknya kamu baca bareng di sini terus nggak boleh bawa pulang atau gimana gitu. Kalau mau minjem nggak apa-apa, yang penting harus ada effort, harus ada kayak istilahnya itu upaya kamu itu untuk mendapatkan pengetahuan dari buku itu. Syaratnya kan terserah aku yang punya. Ya, ini tadi kembali lagi, orang yang berfilsafat itu dia akan mengubah pola yang tadinya pola mitos, berpikir mitos itu menjadi berpikir logis. Kayak contohnya misalkan mitos itu gini, orang yang berpikir mitos itu misalkan sepakat ya. Oke, sepakat ya. Oke. Nah, yang intinya kamu baca di sini karena ini buku yang penting. Terus tadi itu mitos itu artinya misalkan dulu orang mempercayai bahwa hujan adalah tangisan seorang dewa yang ada di langit itu sedang menangis, atau Thor, kalau ada beldik halilintar ataupun petir itu Dewa Thor itu lagi mendeli apa ini, mendeli itu pakai palunya itu orang-orang zaman dulu percaya bahwa sesuatu yang tadinya harusnya ilmiah tapi masih dimitoskan. Itu ada pemahaman mitos. Kemudian lama-kelamaan orang beralih dari pemahaman mitos itu menuju pemahaman logis. Masa sih? Nah, biasanya akan menimbulkan keraguan. Tanda-tanda orang yang nantinya akan berpikir dari mitos ke logis itu akan menimbulkan keraguan. Masa sih hujan itu karena dewa-dewa yang ada di langit itu sedang menangis, atau kita sedang diuyui sedang dikencingi oleh para malaikat? Kan enggak kayak gitu. Masa sih? Nah, itu timbul rasa ragu. Dari keraguan itu timbul pertanyaan-pertanyaan dan timbullah eksperimen lapangan. Nah, di eksperimen lapangan ini dia kayak mungkin menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta baru. Oh, ternyata hujan itu bukan dari dewa yang sedang menangis. Hujan itu adalah yaitu daur atau siklus air dari penguaian air yang ada di laut, di danau, kemudian ada karbon itu juga masuk ke atas, naik jadi awan menggumpal, terus terjadi kondensasi dan sebagainya, akhirnya turunlah hujan. Nah, kepetir, jadi ketika ada muatan elektron positif dan negatif yang ada di langit sana itu saling kuat gitu, saling tarik menarik dan sebagainya, sehingga timbul petir, bukan Dewa Thor yang sedang main palu. Nah, fakta-fakta baru itu, hal-hal baru itu menjadikan orang berpikir dari yang masuk akal gitu loh, yang dari pemahaman mitos, tahayul itu menjadi masuk akal. Itu ciri-ciri filsafat yang pertama, orang yang paham filsafat akan berpikir logis menggunakan logikanya. Kemudian yang kedua, orang yang paham filsafat itu dia akan kurios. Itu artinya kurios itu hasrat ingin tahu yang lebih tinggi gitu. Hasrat keponya itu lebih tinggi gitu. Terutama untuk hal-hal yang dia sukai gitu. Kepo itu nggak selalu jelek, asalkan bukan ngepoin orang lain gitu ya. Asal bukan ngepoin privasi orang lain gitu. Kalau kepo tentang ilmu itu bagus, dan itu yang memang yang namanya kurios atau hasrat ingin tahu yang lebih. Kalau kamu ingin tahu sesuatu, kamu harus cari tahu sampai kamu dapat. Kayak misalkan kata-kata, aku sering kalinya itu menemukan kata-kata yang mungkin mungkin asing gitu, nggak paham gitu, nggak paham. Terus ya akhirnya mau nggak mau
aku belum bisa berpindah dari penasaran itu kecuali buka Google misalkan, ataupun tanya sama temen misalkan arti kondensasi itu apa sih mas, atau arti ya itu tadi kurios itu apa sih itu. Misalkan belum tahu arti kurios itu apa, ya aku akan langsung cari tahu kurios itu artinya apa. Sekarang kan ada di internet itu kan lumayan banyak kamus. Kalau dulu cari di kamus ilmiah juga, cari di banyak di temen juga yang mungkin udah paham, dan referensinya nggak hanya satu. Kalau misalkan kita sudah masuk ke kamus ilmiah sih berarti itu kan sudah legal. Nah itu kita yang bener ya yang ilmiah tadi. Yang pertama tadi dari mitos ke logos, yang kedua kuriosnya lebih tinggi, yang ketiga itu orang yang paham filsafat akan wisdom itu apa ya? Nah kalau misalkan kalian kurios dan belum tahu wisdom itu apa, berarti kalian harus cari tahu wisdom, arti wisdom itu apa. Wisdom itu bisa diartikan adalah bijaksana. Bijaksana itu mampu, adil juga bisa. Bijaksana itu mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu kan definisi adil ya sebenarnya. Bijaksana itu mampu mencari hikmah dari suatu hal atau suatu kejadian atau suatu fenomena, mampu menarik manfaat dari sebuah atau sesuatu ataupun kejadian. Maksudnya kalau misalkan misalkan hari ini hujan, nah ini harus dicari hikmahnya, harus dicari asas kemanfaatannya itu apa. Malam minggu harusnya kita mau jalan, mau keluar, mau bagi kalian punya cewek mungkin apel atau sebagainya, ketemu sama teman-teman nongkrong gitu, tapi ternyata malah hujan, akhirnya nggak bisa terlaksana, banyak yang membatalkan gitu. Kita harus cari hikmahnya apa. Misalkan ya kita akan bisa jadi ketika malah nggak hujan, ketika sana malah terjadi kita bahas sesuatu yang lantur sehingga malah jadi nggak enak sama teman yang lain ataupun jadi pertengkaran dan sebagainya. Terus cari hikmah yang pas gitu, yang dari suatu kejadian. Tapi wisdom itu sendiri artinya misalkan kamu deket sama seseorang, sama cewek, ya udah deket, kenal sama cewek itu, terus deket gitu, PDKT-nya dapat gitu, udah deket, kamu masih ragu-ragu untuk bilang sayang sama dia gitu, sampai akhirnya kamu diem terus, lama diem terus, hanya ya kayak gitu biasa aja. Wisdom adalah orang yang menemukan hidayah waktu kena azab. Nah itu juga bisa. Tapi wisdom itu bisa diartikan lebih bijaksana dalam artian, kamu tahu lah bijaksana itu apa ya. Ini kalau misalkan kamu deket sama cewek, kamu suka sama dia, kemungkinan juga dia suka sama kamu karena udah kedeket gitu kan. Tapi kamu diem aja nih, nggak ngungkapin perasaan kamu gitu, sampai akhirnya suatu ketika malah ada orang lain yang nembak cewek yang kamu suka itu, terus akhirnya jadian mereka, dan kita malah marah-marah, kan itu nggak bagus, nggak pas. Seharusnya wisdom itu pas. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada bener itu ya bener, salah gitu kan. Bener itu ya nggak salah itu. Bener itu misalkan live kayak gini, atau misalkan ini aja, misalkan buka buku kayak gini kan, ini secara nganunya udah bener. Nah ini mungkin sudah secara ini sudah benar. Tapi kalau misalkan buka bukunya di waktu yang nggak tepat, misalkan di saat lagi live kayak gini, misalkan live buka buku kayak gini, malah ibu kamu memanggil kamu gitu, menyuruh kamu untuk kayak misalkan beliin sesuatu gitu. Kalau misalkan kamu tetap melanjutin ini, ya ini benar melakukan suatu kebaikan, tapi ada sesuatu yang lebih benar lagi gitu loh. Ini nggak curhat ini coy, ini cuma mencontohkan.
Intinya itu kalau bijaksana itu benar tadi, menempatkan sesuatu yang benar pada tempat dan waktu yang tepat. Kayak tadi kan ketika kamu sebenarnya kalau misalkan kamu pas deket-deketnya kamu suka, kemungkinan juga dia bisa suka sama kamu, ya udah kamu tembak gitu. Soal hasil sih ya terserah nanti kan, tapi kan intinya kamu sudah melakukan hal yang benar karena sudah di waktu yang tepat, kemudian kamu mengatakan hal yang benar juga gitu. Tapi kalau misalkan kamu baru marah-marah ketika kamu hanya diam saja ketika kamu dekat sama dia, terus kamu marah ketika dia sama orang lain, ya itu sudah nggak bijaksana. Karena bijaksana itu paham tempat, paham kondisi, paham situasi, ya lain sebagainya kayak gitu. Mbaknya Nurai. Ya itu tadi yang artinya tiga hal yang orang ketahui tentang filsafat itu. Pasti dia akan yang pertama beralih dari mitos ke logos, yang kedua dia akan kurios atau hasrat ingin tahunya itu lebih, hasrat ingin tahunya itu tinggi, dan yang ketiga itu wisdom atau bijaksana. Bijaksana ya artinya mampu menempatkan diri lah, benar menempatkan diri. Misalkan kamu duduk nyagok biasa gini, ya kan ini udah benar, duduk benar, tapi di depan kamu ada orang tua, ada orang sepuh itu, ada Pak Kiai dan sebagainya, kayak gini kan nggak benar, artinya ya silah atau gini atau timbuh dan sebagainya. Nah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, itu namanya benar. Itu yang bisa disebut sebagai bijaksana. Itu sih. Nah intinya, makasih banget buat basabasi.com, Basabasi Store sudah mengirimkan ini. Ya, yang pertama ada Socrates, Aristoteles, Plato, Aristoteles yang kedua. Dan kemarin ini masih belum selesai Nietzsche ini udah filsafat kontemporer sih, udah kesini. Dan terima kasih untuk permennya, nanti kita foto lah. Ini mau ada pembahasan lanjut atau kita sudahi dulu? Kemungkinan sih sudah lama ini, sudah ada sekitar berapa ya, mungkin ada berapa, setengah 15 menit lebih. Ya artinya kalau kamu masih jomblo, nggak ngapa-ngapain juga, yang penting kamu baca buku lah, biar ada bekal minimal itu untuk anak-anak kamu kelak. Ini nanti tak buat thumbnail. Oh ini ya. Oke Ton, gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada ya udah, buka dosen wae. Wong live dewe. Nah mungkin itu dulu. Terima kasih yang udah datang, udah nyimak kegabutanku di malam minggu. Semoga manfaat sih. Minimal kalian tahu kalau misalkan mau beli buku-buku yang bagus ada di Basabasi Store, @Basabasi Store, itu cek aja di IG-nya. Nanti mungkin di statusku akan aku tandai, atau di postingan ini akan aku tandai. Oke. Saya ini edit video lagi Ton. Sorry ya. Thank you. Assalamualaikum.